pembuatan akun ini, saya pilih kemarin pilihannya adalah impor ya. Kenapa saya pilih impor? Supaya akun yang ada di Mayo itu hanya sangat minimal sekali. Hanya ada 11 akun. Kita lihat di aset ada 3. Nah, ini rekening link ya. Ini nggak boleh diganti dengan rekening lain. Ada cek kon, yaitu rekening bank, kemudian undeposit fund, dana belum store atau cek mundur, terdaftar adalah piutang. Nah, yang 3 ini wajib dipakai untuk 3 jenis akun tersebut. Tidak boleh dialihkan ke rekening lain. Liability juga begitu, ada trade creditor adalah utang, kemudian pro liabilities, utang gaji, dan sales tax payable, utang pajak. Ada 3 akun juga. Dan di equity juga ada 3, ada laba bertahan atau return earning, ada current earning, laba tahun berjalan, dan historical balance, saldo. Jadi rekening ini juga ada 3 di sini. Jangan diedit ke rekening lain, jadi harus dipakai untuk rekening ini sendiri. Laba bertahan, laba tahun berjalan, dan selisih. Income nggak ada. Nah, ada lagi di expense ada 2 nih, ada salaries, ajudan upah, dan ada juga other employee expense atau biaya pegawai lainnya. Nah, sekarang saya cobakan menghapus akun ya. Jadi dari sekian akun yang ada di sistem, ada 11 tadi. Nah, ada berapa yang nggak perlu, contohnya nih, wax salaries kita hapus ya. Syarat menghapus adalah, pertama, saldonya harus 0. Jadi nggak boleh ada saldo ya, kalau udah ada saldo nggak bisa dihapus. Terus, tidak atau belum dipakai untuk transaksi. Jadi belum ada transaksi yang digunakan untuk akun ini, belum ada digunakan dalam transaksi. Kalau sudah digunakan dalam transaksi, nah, maka kalau menghapus akunnya ya harus transaksi ini dihapus dulu. Gitu. Oke, kita cobakan menghapus akun. Kita klik panah zoom ya, ini ada panah zoom sebelah kiri, klik, langsung cari menu edit di atas, ini ada edit, delete. Atau boleh juga klik kanan, delete account. Delete account ya, akhirnya hilang. Terus juga satu lagi ada other employee, double klik kanan, ataupun dari menu edit ya, menu edit, delete, sama saja. Sehingga yang expand udah bersih. Yang other expand bersih, angka 9, angka 8 juga udah bersih, angka 7, angka 6, sorry, angka 7 nggak ada, terus angka 5, angka 4, nah equity, ini 3 ini jangan diganggu ya. Ini laba bertahan, return earning laba bertahan, current earning adalah laba periode berjalan, historical adalah selisih saldo. Ini jangan diganggu, biarkan saja ya. Jangan diedit yang lain gitu. Kalau ditambah rekening ya harus buat baru. Terus liability juga ada terkreditor adalah hutang usaha, pro liabilities ya, dan ada sales tax. Nah, yang kita hapus payroll bilangnya. Payroll liabilities kita klik kanan, delete. Nah, kita hapus ya. Aset ada 3, check account, undeposit fund, dan trade. Nah, itulah cara untuk menghapus akun ya. Nanti kalau ada akun yang salah kita input ya bisa dihapus. Yang syarat harus bersaldo 0 dan harus belum dipakai untuk transaksi. Oke, yang kedua materinya adalah bagaimana cara mengedit. Nah, kalau mengedit kan sama aja. Kita kembali dulu ke menu akun ya, akun list. Nah, tampil seperti ini. Bisa kita mengedit cek account misalnya. Cek account ini mau ganti dengan kas di bank. Ya, kita klik panah zoom boleh atau double klik. Nah, tinggal diedit. Apakah merubah nomor dan nama juga terserah atau hanya namanya saja. Nah, ini biar ini kita ganti nama saja. Cek account adalah kas di bank gitu ya. Atau disebut banknya bank apa juga boleh. Oke. Udah berubah dia menjadi kas di bank. Satu lagi misalnya kita mengedit nomor 3 misalnya return earning mau diganti Indonesia laba bertahan ya, tinggal diklik aja. Double klik diganti namanya laba bertahan. Jadi boleh diedit namanya ya, asal namanya sama, tapi nggak boleh diganti dengan rekening lain, nggak boleh. Hanya ganti nama, sinonimnya nggak apa-apa ya. Terus ada lagi nih, current year earning misalnya laba periode berjalan, laba periode berjalan. Itu lagi ada historical balancing. Historical balancing adalah selisih. Nah, itu cara mengedit ya. Kita edit, jadi kita hasilnya dari aset, sudah bahasa Indonesia ya, ada kas bank, undeposit fund adalah dan cek mundur boleh, cek yang bisa diuangkan, cek mundur, ataupun cek tunda juga boleh ya, ditunda dulu berapa hari. Edit, terus yang trade debtor adalah piutang usaha.
atau account receivable ya. Kredit yang liability juga begitu, ada kreditor adalah utang usaha ganti ya, debit. Kalau sales tax payable adalah utang pajak penjualan, utang pajak penjualan. Nanti bisa tambah akun-akun lain untuk PN, pajak masukan pajak keluaran bisa. Nanti kita ajarkan di sesi berikutnya. Kemudian yang di equity udah kita rubah juga ke Indonesia, laba bertahan, laba berjalan dan saldo. Oke, demikian cara mengeditnya. Satu lagi untuk menambah akun ataupun membuat akun baru ya. Nah, kita kembali dulu dari sini biar kelihatan. Jadi dari menu account ya. Tetap dari menu account list ataupun comment account list ini. Nah, sekarang kita mau nambah akun itu jangan salah kamar ya. Jadi kalau kita nambah aset ya harus kelompok aset. Kalau nambah liability kepala 2 harus kelompok liability. Kalau kita menambah equity ya kepala 3. 4 untuk pendapatan di sini. Kalau untuk perusahaan dagang ada PP kepala 5. Untuk 6 expand, nah sini ini angka 8 pendapatan yang lain dan 9 yang lain. Kita coba kan menambah aset satu ya. Ini ada nomor 10100 kas di bank. Saya mau nambah ada 2 akun misalnya selain kas bank ada kas di tangan misalnya atau kas on hand ya. 10110 tambah ya. Klik new. Ulang lagi. Jadi kalau untuk menambah akun di bawah ada new tombol new. New artinya baru ya. New. Nah, tipenya harus diganti dulu dengan kas, dengan bank. Nomornya adalah 1 berapa tadi? 101 ya. Ya, 101. Pilih ini tipenya bank. 0110 saja. 10110. Namanya kas di tangan. Jadi kita langsung aja kalau udah masukkan nomornya dan namanya, dicek lagi account tipenya adalah bank ya. Nah, ini kita klik sebentar, kita jelaskan. Jadi untuk aset itu ada 5 kategori ataupun 5 tipe akun. Nah, ini harus orang accounting harus bisa memilah-milah ini nih. Kalau yang rekening kas, kas kecil, bank A, bank B itu tipenya bank. Ya. Terus ada lagi untuk piutang khususnya atau utang usaha atau utang dagang itu tipenya account receivable. Kemudian ada other current asset. Nah, ini adalah aktiva lancar lainnya. Jadi semua aktiva lancar selain bank dan piutang, selain kas dan piutang itu namanya tipenya adalah other current asset. Jadi aktiva lancar lainnya diantaranya ada perlengkapan toko, perlengkapan kantor, sewa di gedung muka, sedia barang dagangan ya. Nah, itu termasuk adalah other current asset. Terus ada fixed asset. Fixed asset adalah tipe untuk aktiva tetap. Misalnya ada tanah, bangunan, kendaraan ya, termasuk akumulasinya. Other asset adalah aset-aset selain dari kategori yang 4 di atas. Misalnya piutang jangka panjang, aset rusak, kemudian juga aset guna usaha ya. Pokoknya yang tidak tergabung di kelompok yang di atasnya masuk other aset. Oke, demikian penjelasan tentang tipe untuk aset ya. Sekarang yang bank untuk kas sudah kita simpan, sudah kita input. Nah, untuk cepat sebenarnya kalau kita masih input lagi yang tipenya bank, nggak usah di oke, di new lagi. New. Nah, sekarang tambah lagi 10102 misalnya. 120 ya. 120 untuk kas kecil misalnya. Ada lagi ya. Kas kecil juga tipenya bank ya. Tipenya bank, nomornya udah terisi, nomor dan namanya udah simpan. Oke. Nah, udah masuk tuh. Jadi ada kas bank, ada kas tangan, ada kas kecil. Tipenya adalah bank ya. Nah, sekarang saya tambah lagi satu lagi untuk aset ya. Bagaimana cara menginput perlengkapan misalnya? Ya, perlengkapan kan tipenya adalah other current asset. Jadi 103 ya. Itu new. Nah, ini harus other current asset. Ini 10300 gitu aja. Namanya adalah perlengkapan. Perlengkapan ya, udah disimpan. Other current asset. Masuk ini ya, other current asset. Itu cara menambah ya. Nambah akun seperti itu. Nah, kalau kita menambah yang lain juga misalnya liability ya harus aktifkan liability dulu. Klik new. Nah, di sini pun liability itu misalnya ada IP-nya ya, untuk utang itu ada 5 juga. Ada kartu kredit, nih, ada account payable, utang usaha, ada other current liability, ada long term liability, jangka panjang, ada other ya.
Nah, cobakan satu deh, cobakan misalnya untuk dulu akun payable aja ya, atau utang gaji misalnya. Jadi dulu nomor yang ada, di sini ada utang usaha 202. Terus kita bikin 203 ya, untuk utang gaji misalnya 203. New, ininya adalah other current liability 203. Nah, ini hutang gaji. Gaji belum dibayar ya. Oke, sebelum saya simpan kita jelaskan dulu. Untuk tipe dari rekening hutang juga ada 5 pilihan sebenarnya. Ya, kalau ada lengkap bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Tapi biasanya kalau utang hanya dua, ada utang jangka panjang, ada yang pendek, ada utang jangka panjang. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai jenis akun lain boleh aja, misalnya kartu kredit misalnya ya. Jadi perusahaan punya kartu kredit dipakai untuk usaha bukan pribadi, ya, jadi boleh ada tipenya kartu kredit card. Itu untuk belanja pakai kartu kredit ya. Terus account payable adalah tipe utang usaha. Kemudian other current liability. Other itu lain-lain ya. Current liability kan utang lancar lain. Jadi utang lancar selain dari utang dagang. Apakah itu utang gaji, utang pajak, utang biaya listrik dan sebagainya ya. Itu masuk other current liability. Kemudian ada long. Long term liability adalah utang jangka panjang, bisa utang hipotek, bisa utang obligasi dan sebagainya. Dan other liability adalah utang-utang ataupun kewajiban yang tidak dikelompokkan kelompok di atas, bisa dipakai di sini sebagai cadangan ya. Itu jarang adanya nih. Jadi untuk utang biasanya hanya jangka pendek, jangka panjang itu ya. Oke ya, itulah cara menginput akun. Jadi ada 3 hal ya, saya simpulkan lagi tadi ada bagaimana cara untuk menghapus atau mendelete akun. Kedua, cara mengedit akun. Yang ketiga, menginput ya. Jadi menginput akun itu harus sesuai kelompoknya. Nah, sebelum saya akhiri, kita juga harus tahu bahwa untuk menginput akun itu ada namanya header dan detail ya. Jadi mungkin lebih jelas. Contohnya di aset nih. Kita mau menginput misalnya aset lancar misalnya. Ya, dan juga ada aset tetap misalnya. Kalau asetnya adalah 100, nah harusnya lebih pasnya nih 101. Untuk kas bank ini harusnya diganti dengan akun lain supaya kepalanya jangan 01 ya, supaya dapat membuat akun untuk 11 misalnya. Nah, kita ganti ya. Misalnya jadi 11 aja nih, 111. Ya, biar lebih bagus. Kemudian kas kecil juga 11 ya, 11. Kita ganti dulu deh biar ada aset lancar nanti. Kemudian juga untuk nih juga 1102 ya. Oke, kita cobakan. Misalnya kita ingin menambah kepala lancar ya, 11 misalnya. Klik new, header di sini header. Nah, ini aset 11. Nomornya nggak usah diketik, otomatis. Nah, langsung bikin Aktiva lancar. Nah, karena dia header ya, pilih header ini ya, biar nggak lupa, klik bulatan di atas. Sehingga dia akan menjadi kelompok header. Lancar ya. Nah, tapi yang lain turunkan ini di 111 ini. Juga turun 111. Kas tangan turun ke bawah. Kemudian juga apalagi nih, utang usaha juga harus turun nih. 112 ini kita begini. Kelengkapan 113 ya, kita bikin biar turun. Cek mundur juga 111 50 ya. Kalau kosong dia paling atas ya, kita ke 1. Nah, ini udah. Jadi ada aset, ada aktiva lancar, ya, ada kas bank, kas tangan di sini. Nah, kalau kita menambah lagi 12 untuk aktiva tetap, berarti kita klik lagi new, header lagi di sini 12 ya. 12 00 ya, namanya aktiva tetap. Nah,